warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, profesi YouTuber sekarang sedang tren di kalangan milenial. Tak hanya bagi orang dewasa, profesi ini juga digemari kalangan anak-anak dan remaja. Tak bisa sembarangan, dibutuhkan kreativitas dan konsistensi untuk menggeluti profesi ini. Karena menjadi seorang YouTuber harus bisa menginspirasi banyak orang. Yasin. Seperti seorang YouTuber cantik asal negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, Maryam Masud. Tak hanya terkenal di seluruh Amerika, Maryam bahkan menjadi YouTuber populer di seluruh dunia. Lewat laman YouTube-nya, YouTuber Muslim sekaligus pelajar sekolah dasar ini menginspirasi dan mengajak anak-anak Muslim di seluruh dunia untuk belajar mengaji, menulis bahasa Arab, dan menyanyikan lagu-lagu nasyid. Maryam juga mengajarkan mengaji dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Hingga kini, laman YouTube-nya telah ditonton lebih dari 70 juta penonton. Profesi ini pun terbilang menggiurkan, baik bagi para anak yang menjadi bintang YouTube maupun orang tuanya. Karena selain bisa bersenang-senang, para YouTuber cilik juga bisa meraup keuntungan dari setiap tayangan di laman YouTube-nya. Tentu, ini juga menjadi keuntungan bagi orang tuanya. Suka. Nontonnya apa aja? Atta Halilintar, Iba Fabi. Pengen nggak sih kayak gitu? Pengen. Karena bisa menghasilkan duit, terus bisa menjadi hobi. Mau. Seru aja. Ya kayak banyak yang bisa diketahuin. Setuju karena dia bisa jadi ini loh, jadi kayak trendsetter buat anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau buat anakku ya enggak dulu gitu. Paling ya sekolah dulu gitu. Paling ya cuma nonton doang sih nggak apa-apa. Cuman nggak sampai bikin YouTube gitu. Ntar malah jadi keganggu juga buat anaknya gitu kan. Jadi bagus untuk dalam sisi kreativitasnya mereka nggak cuma sekedar main, mereka pun bisa menghasilkan. Akan tetapi aku masih mikirnya gimana soal pendidikannya mereka. Apakah dengan sudah menjadi YouTuber seperti itu kan pasti soal uang dong. Apakah mereka akan ya jadinya malas untuk bersekolah atau enggak? Karena pasti bakal berpengaruh. Sementara itu, nyatanya tak semua YouTuber cilik menjalani hidup menyenangkan sebagaimana mereka tunjukkan dalam video YouTube mereka. Baru-baru ini, seorang ibu di Arizona, Amerika Serikat ditahan polisi dengan tuntutan penganiayaan terhadap 7 anak adopsinya. Tindakan ini ia lakukan agar anak-anaknya mau tampil di channel YouTube dan meraup keuntungan dari tayangan itu. Laman YouTube sang ibu yang menampilkan aktivitas ke-7 anaknya memukau banyak keluarga dan anak-anak. Penyuntingan video yang baik serta pemberian efek visual yang apik membuat laman itu ditonton 250.000 penonton dan memiliki 800.000 pengikut. Namun siapa sangka, anak-anak yang tampil dalam video itu ternyata mengalami perlakuan tak manusiawi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka apa saja nih yang harus dijadikan panduan? Kita kan tahu ya, ada hak asasi anak. Ya, kita tahu ada undang-undang perlindungan terhadap anak. Jadi semua gerak yang kita lakukan juga harus di dalam ruang lingkup tadi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita tetap aman, anak kita tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh sebagai anak-anak yang normal. Perlu pemahaman sungguh-sungguh dari orang tuanya, mau diapain sih anak kita? Dan kemudian apa yang kelihatannya indah itu juga punya konsekuensi yang harus dibayar. Orang tua harus aware benar dengan konsekuensi itu. Menjadikan anak sebagai YouTuber yang menghasilkan juga memunculkan pertanyaan. Karena umumnya yang bertugas bekerja dan mencari penghasilan adalah orang tua. Namun dalam kasus YouTuber cilik, sang anak seolah beralih peran menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Lalu apakah memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan dibenarkan dalam syariat Islam? Ya, dalam Islam jelas orang tua yang harus bekerja untuk menafkahi anak. Karena anak ini tidak ada kewajiban menafkahi orang tua, ya kan? Dia tanggung jawab murni 100% dinafkahi oleh orang tuanya. Tetapi kalau dia punya hobi, punya bakat, punya minat, dia lakukan dengan sukarela, dengan tanpa paksaan, ya, dengan happy,
ya. Lalu kemudian ada celah di situ untuk mencari penghasilan tambahan bagi orang tuanya, itu nggak ada masalah selama dilakukan antarodin, suka sama suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia dan sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, anak seharusnya dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya, bukan semata sebagai komoditi untuk meraup materi. Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus pahalanya lebih besar di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, salat subuh bagi sebagian orang seringkali menjadi pertanyaan, khususnya bagi mereka yang sering begadang malam atau pekerja malam, karena seringkali terbangun kesiangan. Sebenarnya kapan akhir waktu salat subuh itu? Waktu salat subuh itu bermula sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Saat matahari mulai terbit, itulah akhir waktu salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, dan waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbit matahari. Maka apabila matahari sudah terbit, berhentilah dari salat, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Lebih jelas, Ibnu Rusi mengatakan waktu akhir salat subuh adalah terbitnya matahari saat isfar atau munculnya cahaya terang karena akan terbit matahari. Meski batasnya mulai cahaya terang pagi hari, Imam Nawawi menegaskan bahwa mengakhirkan salat subuh sampai terlihat cahaya memerah adalah makruh. Dengan demikian, saat Anda lihat cahaya jingga sebelum terbitnya matahari, itu masih waktu subuh selama belum terbit matahari. Wallahu a'lam. Pemirsa, beredar di masyarakat bahwa daging kambing itu berbahaya karena menjadi biang pemicu kolesterol dan darah tinggi. Jika memang berbahaya, mengapa Nabi SAW menyebutnya sebagai makanan berkah? Bahkan Nabi SAW sendiri menyukainya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa, banyak orang merasa khawatir ketika dihidangkan makanan daging kambing. Inilah kekhawatiran yang beredar di kalangan masyarakat. Daging kambing selalu menjadi kambing hitam pemicu kolesterol dan darah tinggi. Itu sebabnya tak sedikit orang yang karena suka dengan daging kambing akhirnya mempersiapkan diri dengan obat-obatan penurun tensi sebelum mengkonsumsinya. Fenomena ini cukup ironis karena dari sisi agama, kambing merupakan hewan yang banyak keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah, manfaatkan oleh kalian kambing karena di dalamnya terdapat barokah. Hadis riwayat Ahmad. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan Allah telah menjadikan berkah pada kambing. Orang bisa memanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman, banyaknya anak karena kambing beranak 3 kali dalam setahun, sehingga memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Susunya tak hanya bisa menjadi pelepas dahaga, tapi sangat baik bagi kesehatan. Komposisi dan struktur gizi susu kambing sangat mirip dengan ASI, sehingga lebih mudah dicerna dan berbaur dalam tubuh manusia seperti ASI. Itu sebabnya susu kambing merupakan minuman terbaik di dunia setelah ASI dan memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan manusia. Selain manfaatnya yang banyak, kambing bahkan juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Barangkali inilah hikmah mengapa hampir seluruh nabi pernah menjadi penggembala kambing. Karena memang menggembala kambing membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang akan membentuk karakter baik seseorang. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, iya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot.
Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, jika keberkahan begitu banyak dalam kambing, lalu mana mungkin dagingnya berbahaya bagi kesehatan? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalahnya menegaskan, agama dibangun atas dasar berbagai kemaslahatan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan pasti terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui semuanya. Hal ini sudah dibuktikan oleh orang di zaman dahulu. Mereka suka memakan daging termasuk daging kambing. Bahkan mereka memakan lemaknya juga. Orang dahulu suka mengambil lemak hewan, kemudian dipotong dadu dan dikeringkan dengan cara dijemur. Bisa disimpan tahan lama. Inilah yang menjadi bekal jika berpergian jauh. Jika ingin dimakan, tinggal dipanaskan atau dioles di atas roti, kemudian dimakan. Tampaknya mereka sangat menyukai makanan semacam ini. Dari sini kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang-orang Yahudi karena kesalahan mereka dengan cara tidak boleh memakan daging. Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 146. Lalu kenapa di zaman ini kambing selalu menjadi kambing hitam dan selalu dituding sebagai biang penyebab kolesterol dan darah tinggi? Sebenarnya kalau secara keseluruhan tidak ada yang membedakan antara daging kambing dengan daging sapi, daging kerbau, atau daging merah lainnya. Kalaupun ada berbeda itu hanya sedikit sekali dan tidak terlalu signifikan. Baik dalam hal energi, kalorinya, kemudian dari protein dan lemak. Kalau secara komposisi semuanya kan sebenarnya sama dengan daging lainnya. Hanya saja mungkin ada kenikmatan pada daging kambing dibandingkan dengan daging lain, sehingga kecenderungan orang untuk mengkonsumsinya lebih banyak. Nah itu otomatis kan yang namanya daging juga kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan pasti akan meningkatkan kolesterol. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan justru daging kambing memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih rendah dibanding daging yang lain. Kandungan lemak kambing rata-rata berkisar 20% lebih rendah dari daging sapi yang mencapai 25%. Kandungan kolesterolnya pun daging kambing terbilang rendah, hanya 5 hingga 39 mg per 100 gram. Padahal kandungan kolesterol pada daging sapi mencapai 42 hingga 78 mg per 100 gram. Dengan demikian, daging kambing berdasarkan teori memiliki resiko yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Jikapun dalam beberapa kasus ternyata membahayakan, bisa saja terjadi. Bukan karena daging kambingnya, tapi cara pengolahannya menjadi makanan. Misalnya memakai bumbu dan minyak yang berlebihan. Terlalu lama diolah sehingga vitamin dan kandungan mineralnya hilang. Di samping itu, terlalu berlebihan mengkonsumsi daging juga memicu penyakit. Karena bukan hanya daging kambing, makanan apa saja yang dikonsumsi berlebihan pasti akan menjadi racun. Inilah yang ditetapkan dalam ilmu kedokteran modern, bahwa semua zat berpotensi menjadi racun. Tidak ada yang tidak. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya. Apakah ia racun atau obat? Daging kambing termasuk makanan yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagian pahanya. Karena kesenangannya, Nabi inilah yang juga pernah mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim menaklukkan benteng kokoh Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi mengetahui jika Nabi menyukai daging kambing bagian paha. Maka mereka pun menghidangkan daging kambing paha yang dilumuri racun. Sebagian sahabat Nabi SAW yang ikut memakan hidangan ini pun menjadi korban. Sementara Nabi SAW yang sempat mengkonsumsinya juga merasakan sakit di tubuhnya. Sakit ini pula yang tetap dirasakan menjelang wafatnya beliau. Inilah daging kambing yang rasanya lezat dan nikmat untuk disantap. Namun menurut Chef Andi Firmansyah, ada perbedaan di antara daging kambing yang diternakan di Jazirah Arab dengan di tanah air. Daging kambing sepengetahuan saya di sana, saya pernah di Arab cukup lama.
Mereka itu makannya jerami, nggak seperti kita di Indonesia mungkin rumput atau tumbuh-tumbuhan kayak singkong atau jagung atau ampas tahu dan tapi kalau sepengetahuan saya di sana mereka ini yang kering-kering. Mungkin iklim pun mempengaruhi. Iklim di sana yang kering, di Indonesia yang lembab. Itu mungkin secara langsung itu akan mempengaruhi genetiknya si kambing itu, daging kambing tersebut. Perbedaannya satu, lemaknya juga pun beda. Dan dagingnya kalau di sana agak sedikit kering. Kalau di Indonesia kan basah. Karena itu mungkin faktor makanan. Berbeda di sana mungkin kebanyakan jerami dan gandum segala macam. Kalau di Indonesia kan itu bahan basah. Terus udaranya juga seperti itu. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Daging kambing itu berkah dan tidak berbahaya. Pola hidup di zaman sekarang yang tidak sehat, makanan tidak sehat, dan gerakan yang kurang juga menjadi faktor penting menumpuknya lemak dan kolesterol. Sehingga ada akumulasi sedikit saja kolesterol atau zat lainnya, maka sudah berbahaya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum bulan Ramadan. Artinya, bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kaum muslim yang masih memiliki hutang puasa untuk melunasinya bulan ini. Para ulama fikih sepakat bahwa qadha atau mengganti puasa tahun lalu paling lambat harus dikerjakan pada bulan Sya'ban sebelum masuknya Ramadan. Hal itu berdasar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Dahulu saya memiliki hutang syaum Ramadan, namun saya tidak bisa membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan saya mengurus Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dari kesungguhan Aisyah radhiyallahu anha untuk melunasi hutang puasa Ramadan pada bulan Sya'ban ini bisa disimpulkan bahwasannya tidak boleh menunda qadha atau mengganti puasa Ramadan sampai datangnya Ramadan tahun berikutnya. Jika seorang muslim atau muslimah menunda pelunasan hutang puasa Ramadan sampai datang Ramadan tahun berikutnya, maka jika menundanya karena ada halangan yang dibenarkan syariat, seperti misalnya seorang ibu belum mampu melunasi hutang puasa Ramadan tahun lalu karena ia harus menyusui bayinya selama 2 tahun penuh, maka ia harus lunasi setelah halangannya hilang. Meskipun setelah tahun berikutnya lagi. Dalam kondisi ini ia tidak berdosa dalam menunda qadha puasanya karena halangannya dibenarkan syariat. Inilah yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Akan tetapi jika orang memiliki hutang puasa itu tetap tidak melunasi hutang puasanya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti malas atau menyepelekan, maka ia berdosa besar. Sehingga pelakunya wajib bertobat, lalu wajib baginya mengganti pada tahun berikutnya. Selain bertobat dan melunasinya tahun berikutnya, sebagian ulama mewajibkan baginya membayar fidyah dengan memberi makanan pada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Oleh karena itu, sebelum Ramadan tiba, yang waktunya tidak lama lagi, bagi yang masih memiliki hutang puasa tahun lalu, hendaknya segera melakukannya di bulan ini. Wallahu a'lam. Hari ini kami lebih jauh menyusuri pegunungan Sinai di Provinsi Sinai Selatan, Mesir. Kawasan ini lekat dengan sejarah perjalanan Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju tanah perjanjian di Palestina. Tujuan utama kami adalah Gunung Musa atau Tur Sina. Di gunung inilah dipercaya sebagai tempat Allah menurunkan 10 firman kepada Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bangsa Bani Israel. Kejadian ini menjadi pertanda diangkatnya Musa menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa
Ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatangi tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Al-Quran Surah Toha ayat 9 hingga 12. Tempat api yang Nabi Musa lihat saat itu kini berada dalam kawasan biara Saint Catherine di Sinai, sebuah biara Kristen Ortodoks yang berdiri tahun 800 Masehi. Untuk masuk ke dalamnya kami menunggu biara dibuka untuk umum sekitar pukul 9 pagi. Inilah akses satu-satunya pengunjung menuju bagian dalam gereja. Ya, inilah pohon yang dipercaya Nabi Musa melihat ada kobaran api, kemudian Nabi Musa dekati, ternyata sebuah pohon. Dan pohon ini usianya sekitar 3.000 tahun. Ya, inilah pohon yang dipercaya sama dengan pohon terbakar yang Nabiullah Musa lihat. Agar tetap awet, pengunjung pun hanya bisa melihat pohon ini dari kejauhan. Bagi umat muslim, tak hanya pohon semak berduri ini yang menjadi situs sejarah yang dikunjungi. Dalam biara ini juga terdapat piagam dari Rasulullah SAW yang berisi jaminan perlindungan terhadap biara Saint Catherine. Deskripsi ini diberikan Nabi Muhammad SAW tahun 628 Masehi sebagai jawaban permohonan perlindungan pihak biara saat kekhalifahan Islam menguasai seluruh dataran Sinai. Piagam ini hanya berupa salinan dari aslinya, karena pada tahun 1517, kekhalifahan Turki di bawah Sultan Selim I mengumpulkan semua manuskrip berharga Islam untuk dikumpulkan di Museum Topkapi di Istanbul. Sebuah pelataran luas yang tak jauh dari biara Saint Catherine menjadi tujuan kami selanjutnya. Inilah pintu masuk jalur pendakian ke Bukit Sinai. Setiap hari ratusan pengunjung lalu lalang untuk melihat matahari terbit di puncak Sinai. Namun sebenarnya tempat inilah yang dipercaya menjadi saksi dahsyat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di area inilah diperkirakan Nabi Musa pertama kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan cahayanya. Dan akibatnya gunung-gunung di sini pun berwarna hitam karena tidak kuat menerima cahaya yang Allah turunkan itu. Riwayat ini dikisahkan dalam Al-Quran ketika Musa alaihissalam berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri pada gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Setelah menyusuri keberadaan Nabi Musa dan Bani Israel di pegunungan Sinai, kami lanjutkan menuju Palestina. Dalam sejumlah riwayat, Allah memerintahkan Musa dan umatnya menuju tanah perjanjian, yaitu kota suci Al-Quds di Palestina, setelah Allah turunkan kitab Taurat pada mereka. Hal ini tertera jelas dalam Al-Quran. "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Jadi beliau meminta umatnya untuk datang ke Masjidil Aqsa di tanah yang diberkahi, tapi baru sampai Jericho atau sampai Ariha, ya belum sampai di situ, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan beliau meninggal. Inilah kota Jericho di Palestina. Kota ini kenal kaya akan hasil perkebunannya. Kota ini juga pernah menjadi tempat persinggahan Nabi Musa dan Bani Israel dalam perjalanan menuju kota Al-Quds, Palestina.
Namun Allah berkehendak lain. Nabi Musa wafat sebelum mengantarkan kaumnya ke Al-Quds. Dan disinilah tempat yang dipercaya sebagai lokasi makam Nabi Musa alaihi salam. Ya, saat ini saya berada di makom Nabi Musa, lokasi di mana dipercaya umat Islam disinilah Nabi Musa dimakamkan. Tapi makam ini terlihat kurang terurus dan sedikit kotor karena menurut kepercayaan Yahudi bukan disinilah tempat Nabi Musa dimakamkan, tapi di Bukit Nebo. Terdapat beragam versi mengenai lokasi makam Nabi Musa alaihi salam. Ini disebabkan tidak adanya nas yang secara jelas menyatakan di mana Nabi Musa meninggal. Keterangan mengenai lokasi makam Nabi Musa alaihi salam hanya disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Seandainya aku di sana, maka sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Musa, yaitu di samping jalan dekat Bukit Merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukit Kemerahan tempat Nabi Musa meninggal dalam hadis ini memunculkan beragam tafsiran. Sebagian percaya lokasi tersebut adalah di Bukit Nebo, Yordania. Sementara sejumlah ulama menyatakan Nabi Musa meninggal dan dimakamkan di kota ini, yaitu Jericho, Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.